Dihina mantan kekasihnya karena hanya seorang tukang sol sepatu, pria ini membuktikan kesuksesannya dengan cara mengejutkan. Seorang pria sederhana yang hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu, pernah dihina, direndahkan, dan ditinggalkan oleh mantan kekasihnya karena dianggap tidak memiliki masa depan. Namun, dari luka dan hinaan itulah lahir sebuah tekad besar yang mengubah hidupnya. Ia tidak menyerah, justru menjadikan rasa sakit itu sebagai kekuatan untuk bangkit. Bertahun-tahun kemudian, pria yang dulu dipandang sebelah mata itu kembali dengan mengendarai Fortuner hitam. Bukan lagi sebagai pria biasa, melainkan sebagai CEO sekaligus pemilik perusahaan sepatu terkenal. Dan pada malam itu, wanita yang dulu pernah menghancurkan hatinya akhirnya sadar bahwa pria yang pernah ia hina kini telah berdiri jauh lebih tinggi dari semua penyesalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Untuk para pendengar setia Mutiara Kisah, dari manapun Anda menyimak, baik dari rumah, tempat kerja, perjalanan, maupun di sela waktu istirahat, terima kasih sudah hadir dan menemani kisah kali ini. Tetap simak kisah ini sampai akhir, karena cerita berikut bukan hanya tentang seorang pria sederhana yang dihina karena pekerjaannya, tetapi juga tentang harga diri yang terluka, cinta yang dikhianati, perjuangan yang dibayar mahal, dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi, tetapi jalanan kecil di dekat pasar sudah mulai ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan, klakson motor yang saling bersahutan, dan langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang, menjadi irama biasa bagi Adi setiap hari. Di bawah tenda sederhana berwarna biru pudar, Adi duduk di kursi kecilnya. Di hadapannya ada kotak kayu berisi benang, jarum, lem, palu kecil, dan beberapa potong kulit sepatu. Tangannya cekatan memperbaiki sol sepatu milik pelanggan yang hampir terlepas. Adi bukan pria kaya. Pakaiannya sederhana, wajahnya sering terkena debu jalanan, dan tangannya penuh bekas lem serta goresan kecil. Namun, di balik semua itu, Adi adalah pria yang tekun, jujur, dan tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Baginya, selama uang yang ia dapat halal, tidak ada pekerjaan yang hina. Mas Adi, sepatu saya bisa selesai sore nanti? Tanya seorang bapak parubaya yang berdiri di depannya. Adi mengangkat wajahnya, lalu tersenyum ramah. Bisa, Pak. Nanti sore insya Allah sudah rapi lagi. Solnya saya jahit ulang, biar lebih kuat, jawab Adi. Bapak itu mengangguk puas, lalu pergi meninggalkan Adi yang kembali menunduk pada pekerjaannya. Tidak jauh dari tempat itu, sebuah mobil putih berhenti di tepi jalan. Dari dalam mobil, turun seorang wanita muda. Wajahnya cantik, pakaiannya rapi, dan langkahnya terlihat anggun. Ia adalah Natasha, kekasih Adi. Melihat Natasha datang, wajah Adi langsung berubah cerah. Ia segera membersihkan tangannya dengan kain lusuh, lalu berdiri menyambutnya. Natasha, kamu datang? Ucap Adi dengan senyum bahagia. Namun, senyum itu tidak dibalas seperti biasanya. Natasha hanya menatap sekeliling dengan wajah tidak nyaman. Ia melihat tenda kecil Adi, peralatan sol sepatu yang berserakan, dan beberapa pelanggan yang duduk menunggu. Natasha, duduk dulu. Aku ambilkan minum, kata Adi. Tidak usah, jawab Natasha cepat. Adi terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Natasha pagi itu. Kamu kenapa? Ada masalah? Tanya Adi pelan. Natasha menarik napas panjang. Matanya menatap Adi dari atas sampai bawah. Baju Adi yang sederhana, celana yang mulai pudar warnanya, dan sandal usang yang dipakainya, membuat wajah Natasha semakin menunjukkan rasa kecewa. Adi, aku capek, ucap Natasha. Capek kenapa? Tanya Adi. Aku capek menjalani hubungan seperti ini. Aku capek terus-terusan menunggu kamu berubah. Aku capek setiap kali teman-temanku bertanya, pacarku kerja apa? Lalu aku harus menjawab bahwa kamu hanya tukang sol sepatu. Ucapan itu membuat dada Adi terasa sesak. Ia menatap Natasha dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi ia masih berusaha tenang. Natasha, aku memang tukang sol sepatu. Tapi aku tidak mencuri. Aku tidak menipu siapapun. Aku kerja dari pagi sampai malam untuk masa depan kita, kata Adi. Natasha tersenyum sinis. Masa depan? Masa depan seperti apa yang bisa kamu berikan dari tempat seperti ini, Di? Duduk di pinggir jalan,
memperbaiki sepatu rusak orang lain, sementara hidupmu sendiri tidak pernah berubah. Beberapa orang di sekitar mulai menoleh. Adi menundukkan wajah, bukan karena malu dengan pekerjaannya, tetapi karena ia tidak menyangka Natasha akan menghinanya di depan banyak orang. "Natasha, tolong jangan bicara seperti itu di sini," ujar Adi dengan suara pelan. "Kenapa? Kamu malu?" tanya Natasha. Adi menggeleng pelan. "Aku tidak malu menjadi tukang sol sepatu. Aku hanya tidak ingin hubungan kita jadi tontonan orang." Natasha terdiam sesaat. Namun, bukannya luluh, ia justru semakin dingin. "Aku yang malu, Di. Aku malu punya kekasih seperti kamu. Aku wanita muda, aku punya masa depan, aku punya keluarga yang berharap aku bersama pria mapan. Bukan pria yang setiap hari memegang sepatu rusak." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Adi. Selama ini, ia selalu percaya bahwa cinta Natasha tulus. Ia pikir Natasha bisa menerima perjuangannya. Namun hari itu, semua keyakinannya runtuh. Adi menatap Natasha dalam-dalam. "Jadi, selama ini kamu malu denganku?" tanya Adi. Natasha membuang muka. "Aku sudah berusaha menerima kamu, tapi aku tidak sanggup lagi. Aku butuh pria yang jelas masa depannya. Aku butuh pria yang bisa membuatku bangga, bukan membuatku menunduk setiap kali ditanya orang." Adi mengepalkan tangannya pelan. Bukan karena marah, tetapi karena menahan sakit yang begitu dalam. "Aku sedang berjuang, Natasha. Mungkin hari ini aku belum punya apa-apa, tapi aku punya niat, aku punya usaha, dan aku percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bekerja keras." Natasha menatap Adi dengan wajah datar. "Cukup, Di. Aku tidak mau lagi mendengar janji kosong. Mulai hari ini, kita selesai." Adi terdiam. Dunia di sekitarnya terasa berhenti. Suara pasar yang ramai mendadak terdengar jauh. Di hadapannya, wanita yang pernah ia perjuangkan, kini berdiri sebagai orang yang paling merendahkannya. "Natasha," panggil Adi lirih. Namun Natasha sudah berbalik. Ia berjalan menuju mobilnya tanpa menoleh lagi. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat berkata dengan nada dingin. "Semoga kamu sadar, cinta saja tidak cukup untuk hidup." Pintu mobil tertutup. Beberapa detik. Kemudian, mobil itu pergi meninggalkan debu di jalanan. Adi masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti mobil itu sampai menghilang di tikungan. Hatinya hancur, tetapi ia tidak menangis di depan orang-orang. Ia hanya menarik napas panjang, lalu kembali duduk di kursi kecilnya. Seorang ibu pelanggan yang sejak tadi melihat kejadian itu mendekat pelan. "Sabar ya, Nak." Orang yang menghina pekerjaan halal, sebenarnya belum mengerti arti perjuangan, ucap ibu itu. Lembut. Adi menunduk, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin ini cara Allah menunjukkan siapa yang benar-benar layak bertahan di hidup saya." Ibu itu mengangguk pelan, lalu pergi meninggalkannya. Sore harinya, setelah semua pelanggan pulang, Adi duduk sendiri di bawah tenda kecilnya. Langit mulai berubah jingga. Ia memandangi sepasang sepatu rusak yang belum selesai diperbaiki. Sepatu itu terlihat buruk dari luar, tetapi Adi tahu, jika diperbaiki dengan sabar, sepatu itu masih bisa dipakai kembali. Saat itulah, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Jika sepatu rusak saja bisa diperbaiki, maka hidup yang diremehkan pun bisa dibangun kembali. Adi menggenggam jarum sol di tangannya. Matanya yang tadi penuh luka, perlahan berubah menjadi tatapan penuh tekad. "Natasha, hari ini kamu menghina aku karena pekerjaanku," gumam Adi pelan. "Tapi suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa dari pekerjaan inilah, aku bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan." Malam mulai turun. Lampu kecil di tenda Adi menyala redup. Di bawah cahaya sederhana itu, Adi kembali bekerja. Namun kali ini, bukan hanya untuk mencari uang. Ia bekerja untuk membuktikan bahwa harga diri seorang pria tidak ditentukan oleh seberapa mewah tempat ia berdiri hari ini, tetapi oleh seberapa kuat ia berjuang untuk masa depannya. Malam itu, setelah lampu kecil di tenda Adi menyala redup, suasana pasar perlahan menjadi sepi. Satu persatu pedagang menutup lapaknya. Suara kendaraan masih terdengar dari kejauhan, tetapi tidak seramai siang tadi.
Angin malam berembus pelan, membawa udara dingin yang menyentuh wajah Adi. Adi masih duduk di kursi kecilnya. Di hadapannya, ada sepatu pelanggan yang belum selesai ia perbaiki. Tangannya memegang jarum sol, tetapi pikirannya masih teringat pada ucapan Natasha. Aku malu punya kekasih seperti kamu. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Rasanya seperti luka yang belum berhenti berdarah. Adi mencoba menarik napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Ia tidak ingin membenci Natasha. Bagaimanapun, wanita muda itu pernah menjadi seseorang yang sangat ia sayangi. Namun, malam itu Adi sadar, tidak semua orang yang kita sayangi mampu menghargai perjuangan kita. Beberapa saat kemudian, Adi membuka matanya. Ia menatap sepatu rusak di atas meja kecilnya. Solnya hampir lepas, kulitnya tergores, dan warnanya mulai pudar. Bagi sebagian orang, sepatu itu mungkin sudah pantas dibuang. Tetapi bagi Adi, sepatu itu masih bisa diselamatkan. Ia mengambil lem, benang, dan jarum. Dengan perlahan, ia mulai memperbaikinya. Setiap tusukan jarum terasa seperti janji baru. Setiap tarikan benang terasa seperti langkah kecil menuju masa depan yang ingin ia bangun. Ya Allah, ucap Adi pelan, kalau hari ini aku direndahkan karena pekerjaanku, kuatkan hatiku. Kalau jalan ini memang jalan yang harus aku tempuh, tuntun aku supaya tidak menyerah. Malam semakin larut. Adi tetap bekerja, sampai matanya terasa berat. Setelah sepatu terakhir selesai diperbaiki, ia merapikan alat-alatnya, lalu menutup tenda kecil itu. Ia pulang ke kontrakan sederhana yang tidak jauh dari pasar. Kontrakan itu kecil. Hanya ada satu kasur tipis, kipas angin tua, meja kecil, dan beberapa kardus berisi bahan bekas sepatu. Namun, di tempat sederhana itulah Adi mulai menata mimpinya. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Adi sudah bangun. Ia mengambil buku tulis lusuh dari atas meja. Buku itu biasanya ia gunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Namun pagi itu, ia menulis sesuatu yang berbeda. Di halaman pertama, ia menulis dengan huruf besar. Aku tidak akan selamanya menjadi orang yang diremehkan. Adi menatap tulisan itu lama sekali. Lalu, di bawahnya, ia mulai menulis rencana. Ia ingin belajar lebih banyak tentang sepatu. Bukan hanya memperbaiki, tetapi membuat. Ia ingin tahu bahan apa yang kuat, desain seperti apa yang nyaman, dan kenapa sepatu mahal bisa bertahan lama. Selama ini, Adi hanya melihat sepatu dari sisi kerusakannya. Kini, ia ingin melihat sepatu dari sisi penciptaannya. Hari-hari Adi pun berubah. Pagi sampai sore, ia tetap bekerja sebagai tukang sol sepatu di pinggir jalan. Ia melayani pelanggan seperti biasa, menjahit sol yang terlepas, mengganti hak sepatu yang patah, dan membersihkan lem yang menempel di tangannya. Namun, sekarang ia tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Ia juga belajar dari setiap sepatu yang datang ke tangannya. Jika ada sepatu kulit yang mahal, ia memperhatikan jahitannya. Jika ada sepatu olahraga yang ringan, ia memperhatikan bentuk solnya. Jika ada sepatu kerja yang kuat, ia memperhatikan bahan dalamnya. Pelanggan tidak tahu, setiap sepatu rusak yang mereka bawa, menjadi guru bagi Adi. Malam hari, setelah pasar sepi, Adi tidak langsung tidur. Ia membuka video dari ponsel lamanya, belajar cara membuat pola sepatu, cara memilih bahan, dan cara menjahit bagian atas sepatu agar rapi. Sinyal internet sering putus-putus, layar ponselnya juga sudah retak, tetapi Adi tidak peduli. Ia belajar dengan sabar. Kadang, ia tertidur di meja kecilnya karena terlalu lelah. Tangannya masih memegang pensil, sementara buku catatannya penuh dengan gambar pola sepatu yang belum sempurna. Beberapa minggu kemudian, Adi mulai mengumpulkan bahan bekas dari sepatu-sepatu yang sudah tidak terpakai. Ia memotong bagian kulit yang masih bagus, membersihkannya, lalu mencoba membuat sandal. Sederhana. Hasil pertamanya buruk. Jahitannya miring, lemnya terlihat berantakan, dan ukurannya tidak pas. Adi memandangi hasil itu, lalu tertawa. Kecil. Masih jauh, gumamnya. Namun ia tidak membuangnya. Ia menyimpannya di sudut kamar sebagai pengingat, bahwa semua hal besar selalu dimulai dari sesuatu yang belum sempurna. Hari berikutnya, ia mencoba lagi. Kali ini, ia membuat sepasang sepatu sederhana. Ia bekerja sampai lewat tengah malam.
Tangannya pegal, matanya perih, dan punggungnya terasa sakit. Namun, ketika sepatu itu akhirnya selesai, Adi menatapnya dengan perasaan yang sulit. Dijelaskan. Sepatu itu belum bagus. Tetapi itu sepatu pertama yang ia buat dengan tangannya sendiri. Adi tersenyum. Bismillah, ucapnya pelan. Ini awalnya. Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan lama bernama Pak Rahman datang ke tempat Adi. Pak Rahman adalah pedagang pakaian di pasar. Ia sering memperbaiki sepatu kerjanya pada Adi. Sepatu saya sudah selesai?" tanya Pak Rahman. "Sudah, Pak. Saya jahit ulang bagian solnya. Insya Allah lebih kuat," jawab Adi. Pak Rahman mencoba sepatu itu, lalu mengangguk puas. "Kerjaanmu memang rapi, Di. Sayang sekali kalau kemampuanmu cuma dipakai buat memperbaiki sepatu orang." Adi terdiam. Ucapan itu membuat hatinya bergetar. "Maksud Bapak?" tanya Adi. Pak Rahman tersenyum. "Kamu pernah coba bikin sepatu sendiri?" Adi sedikit ragu, lalu menjawab jujur. "Pernah, Pak. Tapi masih jelek. Belum pantas dijual. Tidak ada yang langsung bagus, Di. Dulu saya juga pertama jualan pakaian, banyak yang tidak laku. Tapi kalau tidak pernah dicoba, kita tidak akan tahu hasilnya." Adi menunduk. Ia teringat sepatu buatannya yang masih disimpan di kontrakan. Pak Rahman lalu mengeluarkan uang dari sakunya. "Begini saja. Buatkan saya sepatu kerja sederhana. Yang penting kuat dan nyaman. Saya bayar dulu setengah." Adi terkejut. "Pak, saya belum yakin hasilnya bagus. Justru karena itu saya pesan. Saya percaya sama tanganmu. Kalau ada kurangnya, nanti kita perbaiki sama-sama." Mata Adi berkaca-kaca. Bukan karena uangnya, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah dihina Natasha, ada seseorang yang percaya bahwa ia bisa lebih dari sekadar tukang sol sepatu. "Terima kasih, Pak," ucap Adi pelan. "Saya akan buat sebaik mungkin." Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia mengukur pola dengan hati-hati. Ia memilih bahan terbaik yang bisa ia beli dengan uang seadanya. Ia memotong, menjahit, merekatkan, lalu merapikan setiap bagian sepatu dengan penuh kesabaran. 3 hari kemudian, sepatu itu selesai. Adi membungkusnya dengan kertas coklat sederhana, lalu menyerahkannya kepada Pak Rahman. Saat Pak Rahman mencobanya, Adi menahan napas. Ia takut sepatu itu tidak nyaman. Ia takut jahitannya kurang rapi. Ia takut mengecewakan orang pertama yang memberinya kesempatan. Namun Pak Rahman berjalan beberapa langkah, lalu tersenyum lebar. "Enak, Di. Ringan juga. Ini buatanmu?" Adi mengangguk pelan. "Iya, Pak. Maaf kalau masih ada kekurangannya." Pak Rahman menepuk bahu Adi. "Kekurangan pasti ada. Tapi ini bagus. Kamu lanjutkan. Jangan berhenti di sini." Ucapan itu menjadi bahan bakar baru bagi Adi. Sejak hari itu, Adi mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Awalnya hanya dari pelanggan lama. Ada yang memesan sandal, ada yang memesan sepatu kerja, ada juga yang meminta dibuatkan sepatu sekolah untuk anaknya. Adi tidak mengambil untung besar. Yang penting baginya, orang mau mencoba hasil karyanya. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ada pelanggan yang kecewa karena ukuran sepatu terlalu sempit. Ada yang mengeluh karena lemnya kurang kuat. Ada juga yang mencibir, mengatakan bahwa sepatu buatan tukang sol tidak akan bisa bersaing dengan sepatu pabrik. Setiap kritik itu sakit. Namun Adi tidak lagi mudah jatuh. Ia mencatat semua keluhan pelanggan, lalu memperbaikinya satu persatu. Jika ukuran kurang pas, ia belajar membuat pola lebih teliti. Jika jahitan kurang kuat, ia membeli benang yang lebih baik. Jika desainnya terlihat kaku, ia mengamati model-model sepatu di toko besar dari balik kaca. Kadang, saat berdiri di depan toko sepatu mahal, Adi teringat pada Natasha. Ia membayangkan wanita muda itu berjalan melewatinya, lalu menatapnya dengan wajah merendahkan seperti hari itu. Namun kali ini, Adi tidak membiarkan luka itu menghancurkannya.
Ia menjadikan luka itu sebagai pengingat bahwa ia harus terus maju. Bulan demi bulan berlalu. Pesanan Adi mulai bertambah. Tenda kecilnya tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat sol sepatu, tetapi juga tempat memesan sepatu buatan tangan yang kuat dan nyaman. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekomendasikan Adi kepada teman-teman mereka. Coba kemas Adi saja, jahitannya rapi. Sepatu buatan dia kuat, saya sudah pakai berbulan-bulan. Harganya masuk akal, tapi kualitasnya bagus. Kalimat-kalimat seperti itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Adi mulai menyisihkan keuntungan untuk membeli mesin jahit khusus sepatu bekas. Mesin itu sudah tua, catnya mengelupas, dan suaranya kasar. Namun bagi Adi, mesin itu seperti harta besar. Dengan mesin itu, pekerjaannya menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Ia juga mulai menyewa ruangan kecil di belakang pasar sebagai bengkel produksi sederhana. Tidak besar, hanya cukup untuk 2 meja kerja, 1 rak bahan, dan 1 mesin jahit. Namun ketika pertama kali membuka pintunya, Adi berdiri lama di ambang ruangan itu. Matanya berkaca-kaca. Dulu, ia hanya punya tenda kecil di pinggir jalan. Kini, ia punya tempat kecil untuk membangun mimpinya. Terima kasih, ya Allah, ucapnya lirih. Perlahan, Adi mulai mempekerjakan 2 orang pemuda yang dulu sering membantunya di pasar. Mereka adalah Riko dan Dani. Keduanya berasal dari keluarga sederhana, dan sama-sama membutuhkan pekerjaan. Adi tidak memperlakukan mereka seperti bawahan. Ia mengajari mereka dengan sabar, seperti ia dulu belajar dari kesalahan. Kalau menjahit, jangan buru-buru, kata Adi suatu malam. Sepatu itu bukan cuma soal bentuk. Orang yang memakainya harus merasa nyaman. Kalau kita asal-asalan, yang sakit bukan cuma kakinya, tapi juga kepercayaan pelanggan. Riko mengangguk. Bang Adi serius sekali kalau bicara sepatu. Adi tersenyum kecil. Karena dari sepatu, saya belajar hidup. Sepatu yang kuat itu bukan yang paling mahal, tapi yang dibuat dengan niat dan ketelitian. Dani tertawa pelan. Pantesan pelanggan percaya sama abang. Adi hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya, ia tahu, kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada uang. Setahun berlalu. Usaha kecil Adi semakin berkembang. Ia mulai memberi nama pada produk sepatunya. Setelah berpikir panjang, ia memilih nama Adi Jaya SOS. Nama itu sederhana, tetapi penuh harapan. Ia ingin usahanya berjaya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang bekerja bersamanya. Logo pertama dibuat sangat sederhana. Hanya tulisan Adi Jaya SOS di atas kertas putih, lalu ditempel di kotak sepatu. Namun pelanggan menyukainya. Mereka merasa sepatu itu punya cerita, bukan sekadar barang. Suatu hari, seorang pembeli dari luar kota datang ke bengkel kecil Adi. Ia mengaku mengetahui Adi Jaya SOS dari temannya. Ia memesan 20 pasang sepatu untuk karyawan tokonya. Adi terkejut. 20 pasang, Pak? Tanya Adi memastikan. Iya. Saya sudah lihat contoh sepatunya. Bahannya kuat. Kalau hasilnya bagus, nanti saya pesan lagi. Pesanan itu menjadi titik balik besar bagi Adi. Ia dan 2 pekerjanya bekerja hampir tanpa henti. Siang dan malam mereka memotong bahan, menjahit, mengelem, merapikan, lalu memasukkan sepatu ke dalam kotak satu persatu. Ada saat ketika Adi hampir menyerah karena tubuhnya terlalu lelah. Namun setiap kali matanya mulai berat, ia teringat pada hari ketika Natasha meninggalkannya. Ia teringat ucapan itu. Aku butuh pria yang bisa membuatku bangga. Adi menggenggam kain lap di tangannya, lalu berkata dalam hati. Aku tidak lagi berjuang supaya kamu bangga, Natasha. Aku berjuang supaya aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Pesanan 20 pasang itu akhirnya selesai tepat waktu. Pembeli dari luar kota sangat puas. Tidak lama kemudian, ia memesan lagi dalam jumlah lebih banyak. Dari situlah, nama Adi Jaya SOS mulai dikenal di beberapa kota kecil. Adi tidak lagi hanya memperbaiki sepatu. Ia mulai membangun sistem produksi, mencatat keuangan dengan lebih rapi, mencari pemasok bahan yang lebih baik, dan belajar tentang izin usaha. Banyak hal yang tidak ia mengerti. Ia sering kebingungan membaca dokumen, menghitung modal, atau bernegosiasi dengan pemasok. Namun Adi tidak malu bertanya. Ia belajar dari siapa saja. Dari pedagang pasar,
Dari pelanggan yang punya usaha, dari buku bekas, dan dari video-video bisnis yang ia tonton setiap malam. Beberapa kali, ia hampir ditipu. Ada pemasok yang mengirim bahan berkualitas buruk. Ada orang yang mengaku bisa membantu mengurus izin, tetapi ternyata hanya ingin mengambil uangnya. Ada pula pesaing yang mengejek bahwa usaha Adi hanya akan bertahan sebentar. Namun Adi sudah terlalu sering diremehkan untuk takut pada ejekan. Ia terus berjalan. 5 tahun sejak hari Natasha meninggalkannya, hidup Adi berubah jauh. Tenda kecilnya di pinggir jalan sudah tidak ada. Sebagai gantinya, berdiri sebuah toko sepatu sederhana dengan papan nama Adi Jaya Soes. Di belakang toko itu, ada bengkel produksi yang lebih besar, dengan beberapa pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha Adi. Adi masih pria yang sama. Ia tetap rendah hati, tetap menyapa pelanggan dengan ramah, dan tetap tidak malu mengingat masa lalunya sebagai tukang sol sepatu. Bedanya, kini ia tidak lagi duduk di pinggir jalan karena tidak punya pilihan. Kini ia berdiri sebagai pemilik usaha yang lahir dari kerja keras dan air mata. Suatu sore, setelah toko tutup, Adi berdiri di depan rak sepatu buatannya. Ia menyentuh salah satu sepatu kulit berwarna hitam yang baru selesai diproduksi. Jahitannya rapi, solnya kuat, dan desainnya terlihat elegan. Adi tersenyum pelan. Dulu, tangannya dihina karena memegang sepatu rusak. Kini, tangan yang sama menciptakan sepatu yang dicari banyak orang. Di meja kerjanya, ada sebuah dokumen penting. Dokumen itu berisi rencana pendirian perusahaan resmi. Setelah perjalanan panjang, Adi Jaya Soes akan naik kelas menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Adi Jaya Soes. Adi menatap dokumen itu dengan dada berdebar. Ia ingat kontrakan kecilnya. Ia ingat malam-malam panjang ketika ia belajar sendirian. Ia ingat sepatu pertama yang gagal. Ia ingat Pak Rahman yang percaya padanya. Ia ingat semua luka yang dulu hampir membuatnya runtuh. Dan tentu saja, ia ingat Natasha. Bukan karena ia masih ingin kembali, tetapi karena hinaan wanita muda itu pernah menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Adi mengambil pena, lalu menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah selesai, ia menutup matanya sebentar. Ya Allah, jadikan usaha ini jalan kebaikan. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang-orang yang mencari nafkah bersamaku. Malam itu, Adi keluar dari tokonya. Langit tampak cerah, dihiasi bintang-bintang kecil. Ia berdiri di depan papan nama Adi Jaya Soes, lalu menarik napas panjang. Perjalanan masih jauh. Banyak mimpi yang belum tercapai. Namun satu hal sudah pasti, Adi bukan lagi pria yang dulu bisa direndahkan begitu saja. Ia telah mengubah luka menjadi langkah. Ia telah mengubah hinaan menjadi kekuatan. Dan dari sepasang sepatu rusak di pinggir jalan, Adi mulai membangun jalan menuju masa depan yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Tahun demi tahun berlalu. Nama PT Adi Jaya Soes semakin dikenal banyak orang. Awalnya, perusahaan itu hanya menerima pesanan dari toko kecil, sekolah, dan beberapa kantor di kota sekitar. Namun karena kualitasnya bagus, nyaman dipakai, dan harganya masuk akal, pesanan mulai datang dari berbagai daerah. Adi tidak pernah menyangka, usaha yang dulu dimulai dari tenda kecil di pinggir jalan, kini berubah menjadi perusahaan sepatu yang memiliki pabrik sendiri. Di dalam pabrik itu, puluhan karyawan bekerja setiap hari. Ada yang memotong bahan, ada yang menjahit, ada yang mengecek kualitas, dan ada pula yang mengemas sepatu ke dalam kotak dengan rapi. Meski sudah sukses, Adi tidak berubah menjadi pria sombong. Setiap pagi, sebelum masuk ke ruang kerjanya, ia selalu menyempatkan diri berkeliling ke bagian produksi. Ia menyapa para karyawan, bertanya keadaan mereka, dan memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Pagi, Pak Adi, sapa seorang karyawan. Adi tersenyum. Pagi. Jangan lupa, bagian jahitan diperiksa lagi sebelum masuk ke pengepakan. Kita boleh mengejar banyak pesanan, tapi jangan pernah mengorbankan kualitas, ucap Adi. Karyawan itu mengangguk hormat. Siap, Pak. Bagi Adi, sepatu bukan sekadar barang dagangan. Sepatu adalah saksi perjalanan hidupnya. Dari sepatu, ia pernah dihina. Dari sepatu pula, ia bangkit. Di ruang kerjanya, Adi menyimpan sepasang sepatu lama di dalam kotak kaca. Sepatu itu bukan sepatu mahal. Jahitannya tidak sempurna, bentuknya sederhana, dan warnanya sudah mulai kusam.
Namun sepatu itu sangat berharga baginya, karena itulah sepatu pertama yang pernah ia buat dengan tangannya sendiri. Setiap kali Adi merasa lelah, ia menatap sepatu itu. Sepatu itu mengingatkannya bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara tiba-tiba. Semua dimulai dari luka, kerja keras, air mata, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur melihat usaha hambanya. Suatu pagi, sekretaris Adi masuk ruang kerja sambil membawa sebuah map. "Pak Adi, ini daftar tamu undangan untuk acara peluncuran produk terbaru kita minggu depan," ucapnya. Adi menerima map itu, lalu membukanya perlahan. Peluncuran produk terbaru PT Adi Jaya SOES kali ini memang bukan acara biasa. Perusahaan Adi akan memperkenalkan koleksi sepatu premium yang dibuat dari bahan terbaik. Banyak pengusaha, pejabat daerah, influencer, dan pemilik toko besar akan hadir dalam acara itu. Adi membaca daftar nama satu persatu. Namun, saat matanya berhenti pada satu nama, tangannya tiba-tiba terdiam. Natasha Aulia. Nama itu seperti membawa Adi kembali ke masa lalu. Untuk beberapa detik, suasana ruang kerja terasa sunyi. Adi menatap nama itu lama sekali. Hatinya tidak lagi sakit seperti dulu, tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa nama itu pernah meninggalkan luka yang dalam. Sekretarisnya melihat perubahan wajah Adi. "Ada yang salah, Pak?" tanyanya pelan. Adi menutup map itu, lalu menggeleng. "Tidak. Semua baik-baik saja." Namun dalam hatinya, Adi tahu, pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang tidak biasa. Natasha. Wanita muda yang dulu pernah datang ke tenda kecilnya. Wanita yang dulu menatapnya dengan malu. Wanita yang pernah mengatakan bahwa ia tidak punya masa depan. Kini, tanpa sengaja, wanita itu akan hadir di acara besar perusahaan yang ia bangun dari nol. Adi menarik napas panjang. Ia tidak berniat membalas dendam. Ia juga tidak ingin mempermalukan siapapun. Baginya, masa lalu sudah lewat. Namun, ia percaya, kadang hidup punya cara sendiri untuk menunjukkan jawaban kepada orang-orang yang pernah meremehkan perjuangan kita. Hari acara pun tiba. Gedung besar di pusat kota itu terlihat mewah. Lampu-lampu terang menghiasi pintu masuk. Karpet merah terbentang dari halaman sampai ke dalam gedung. Di sisi kanan dan kiri, berdiri beberapa banner besar bertuliskan peluncuran koleksi premium PT Adi Jaya SOES. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Ada yang memakai jas, batik, gaun elegan, dan busana muslim yang anggun. Kamera media terus mengambil gambar. Suasana malam itu terlihat sangat meriah. Di antara para tamu yang hadir, Natasha berjalan masuk dengan percaya diri. Ia masih terlihat cantik. Tertata rapi, pakaiannya anggun, dan wajahnya memancarkan keyakinan. Natasha datang karena mendapat undangan dari salah satu temannya yang bekerja sama dengan PT Adi Jaya SOES. Ia belum tahu siapa pemilik perusahaan itu. Yang ia tahu, PT Adi Jaya SOES sedang naik daun. Banyak orang membicarakan kesuksesan perusahaan tersebut. Produknya dianggap berkualitas, dan pemiliknya disebut sebagai pengusaha muda yang rendah hati, tetapi sangat berpengaruh. Natasha tersenyum kecil. Kalau bisa kenal dengan CEO-nya, mungkin ini akan jadi kesempatan bagus, ucapnya dalam hati. Ia melangkah ke dalam gedung, lalu melihat suasana sekitar. Produk sepatu terbaru dipajang di beberapa rak kaca. Desainnya elegan, bahannya terlihat mahal, dan setiap pasang sepatu memiliki detail yang rapi. Natasha mendekati salah satu rak, lalu memperhatikan sepasang sepatu wanita berwarna coklat lembut. "Bagus sekali," gumamnya. Seorang tamu perempuan di sebelahnya tersenyum. "Produk perusahaan ini memang luar biasa," katanya. CEO-nya dulu memulai usaha dari nol. Bahkan ada cerita, dulu beliau pernah menjadi tukang sol sepatu. Natasha menoleh cepat. "Tukang sol sepatu?" tanyanya. "Iya. Tapi saya tidak tahu detailnya. Yang jelas, sekarang beliau sukses besar. Banyak orang kagum dengan perjalanan hidupnya." Jantung Natasha tiba-tiba berdebar. Entah mengapa, kata tukang sol sepatu membuat pikirannya teringat kepada seseorang yang sudah lama ia tinggalkan. Adi. Namun Natasha segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Baginya, Adi hanyalah masa lalu. Seorang pria sederhana yang dulu duduk di pinggir jalan dengan tenda kecil dan peralatan sol sepatu. Mana mungkin pria itu menjadi CEO perusahaan sebesar ini? Natasha mencoba tersenyum tenang,
lalu berjalan ke bagian dalam gedung. Beberapa menit kemudian, suasana di luar gedung mulai ramai. Para tamu menoleh ke arah pintu utama. Seorang petugas keamanan membuka jalan. Kamera media langsung mengarah ke halaman depan. Sebuah mobil Toyota Fortuner hitam berhenti perlahan di depan pintu masuk. Mobil itu terlihat gagah dan mengilap di bawah cahaya lampu. Pintu belakang terbuka. Dari dalam mobil, turun seorang pria berpakaian jas hitam, kemeja putih, dan sepatu kulit yang tampak elegan. Wajahnya tenang. Langkahnya mantap. Beberapa orang langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat malam, Pak Adi," ucap salah satu panitia. Pria itu tersenyum. "Selamat malam. Terima kasih, semuanya sudah bekerja keras." Natasha yang berdiri tidak jauh dari pintu masuk, tiba-tiba membeku. Matanya membesar. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pria itu adalah Adi. Adi yang dulu ia hina. Adi yang dulu ia tinggalkan di pinggir jalan. Adi yang dulu ia anggap tidak punya masa depan. Kini, pria itu datang dengan mobil Fortuner, disambut sebagai pemilik perusahaan besar, dan dihormati oleh banyak orang. Natasha merasa lututnya lemas. Ia menggenggam tas kecil di tangannya lebih erat. Untuk beberapa saat, ia berharap bahwa matanya salah melihat. Namun semakin Adi berjalan mendekat, semakin jelas bahwa pria itu memang Adi. Hanya saja, Adi yang sekarang berbeda. Bukan lagi Adi dengan baju lusuh dan tangan penuh bekas lem. Bukan lagi Adi yang duduk di bawah tenda kecil. Di hadapannya kini berdiri seorang pria berwibawa, matang, dan sukses. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan Adi masih tenang. Adi berjalan melewati beberapa tamu. Ia menyalami orang-orang yang menyambutnya. Saat langkahnya hampir melewati tempat Natasha berdiri, mata mereka bertemu. Waktu terasa berhenti. Natasha menatap Adi dengan campuran kaget, malu, dan tidak percaya. Sementara Adi menatapnya dengan tenang. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada senyum mengejek. Hanya ada ketenangan yang justru membuat hati Natasha terasa semakin tertampar. Adi mengangguk pelan sebagai sapaan. "Natasha," ucapnya singkat. Suara itu membuat dada Natasha bergetar. "Adi," jawab Natasha hampir berbisik. Tidak ada percakapan panjang. Adi kemudian melanjutkan langkahnya menuju panggung utama. Para tamu bertepuk tangan ketika pembawa acara memanggil namanya. Hadirin sekalian, mari kita sambut pendiri sekaligus CEO PT Adi Jaya SOS, Bapak Adi Pratama. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Adi naik ke panggung dengan langkah tenang. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap para tamu yang hadir, lalu tersenyum. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Adi. Para tamu menjawab salamnya. Adi menarik napas pelan, lalu mulai berbicara. "Malam ini adalah malam yang sangat berarti bagi saya dan seluruh keluarga besar PT Adi Jaya SOS. Produk yang kami luncurkan hari ini bukan hanya hasil dari desain, bahan, dan teknologi. Lebih dari itu, produk ini adalah hasil dari perjalanan panjang, kerja keras, dan keyakinan bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana." Semua tamu mendengarkan dengan saksama. Natasha berdiri di antara mereka, tetapi pikirannya tidak tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Adi terasa seperti mengarah langsung ke hatinya. Adi melanjutkan. "Saya tidak lahir dari keluarga kaya. Saya juga tidak memulai semua ini dari kantor besar. Dulu, saya hanya seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan. Saya duduk di bawah tenda kecil, memperbaiki sepatu rusak milik orang lain. Banyak yang menganggap pekerjaan itu rendah. Ada yang menatap saya sebelah mata. Ada pula yang pernah mengatakan bahwa saya tidak punya masa depan." Ruangan menjadi lebih hening. Natasha menunduk. Kalimat itu membuat wajahnya terasa panas. Ia tahu, salah satu orang yang pernah mengatakan itu adalah dirinya. Adi tidak menyebut nama siapapun. Ia tidak perlu melakukannya. Cukup dengan cerita itu, Natasha sudah merasa dadanya sesak. "Tapi dari pekerjaan sederhana itu, saya belajar banyak hal," lanjut Adi. "Saya belajar bahwa sepatu yang rusak tidak selalu harus dibuang. Kadang, ia hanya perlu diperbaiki dengan sabar. Begitu juga manusia. Hidup yang pernah diremehkan bukan berarti tidak punya masa depan. Kadang, hinaan justru menjadi awal dari kebangkitan."
Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan. Adi tersenyum. Saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan bahwa saya lebih hebat dari orang lain. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa pekerjaan halal tidak pernah pantas dihina. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena hari ini ia terlihat sederhana. Bisa jadi, ia sedang menanam sesuatu yang suatu hari nanti akan tumbuh besar. Tepuk tangan terdengar lebih keras. Natasha tidak ikut bertepuk tangan. Tangannya terasa kaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang melihat masa lalunya diputar kembali di depan banyak orang. Ia teringat hari itu. Hari ketika ia datang ke tenda Adi. Hari ketika ia berkata bahwa ia malu. Hari ketika ia meninggalkan Adi begitu saja. Dulu, ia merasa dirinya benar. Ia merasa pantas mendapatkan pria yang lebih mapan. Ia merasa Adi tidak cukup untuk masa depannya. Namun malam itu, semua keyakinan itu runtuh. Pria yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di panggung sebagai orang yang dihormati. Setelah pidato selesai, acara peluncuran produk dimulai. Sepatu-sepatu terbaru diperkenalkan. Para tamu kagum melihat desainnya. Beberapa pengusaha langsung menunjukkan minat untuk bekerja sama. Media berebut mengambil foto Adi dan produk-produk PT Adi Jaya SOES. Natasha tetap berdiri di sudut ruangan. Ia ingin pergi, tetapi kakinya sulit melangkah. Ia ingin menemui Adi, tetapi rasa malu menahannya. Dalam hatinya, ada penyesalan yang perlahan tumbuh semakin besar. Beberapa saat kemudian, Natasha melihat Adi berdiri bersama beberapa tamu penting. Ia berbicara dengan sopan, tersenyum ramah, dan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Itu membuat Natasha semakin merasa kecil. Sebab yang menyakitkan bukan hanya melihat Adi sukses. Yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa Adi tetap menjadi pria baik, meski dulu pernah ia lukai. Natasha berjalan pelan ke arah meja minuman. Ia mengambil segelas air, lalu meminumnya sedikit. Namun tenggorokannya tetap terasa kering. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya dari belakang. Natasha. Natasha menoleh. Adi berdiri di sana. Jantung Natasha berdegup kencang. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap pria itu dengan mata penuh rasa bersalah. Adi, ucapnya lirih. Adi tersenyum tipis. Sudah lama tidak bertemu. Natasha mengangguk pelan. Iya. Sudah lama sekali. Hening beberapa detik. Di antara keramaian acara, keduanya berdiri seperti berada di ruang yang berbeda. Masa lalu seolah hadir di antara mereka, membawa luka yang belum pernah benar-benar dibicarakan. Natasha menatap Adi dari dekat. Ia melihat wajah pria itu yang kini lebih dewasa. Tidak ada dendam di matanya. Namun justru itulah yang membuat Natasha semakin sulit menahan rasa malu. Aku tidak menyangka, ucap Natasha pelan. Tidak menyangka apa? Tanya Adi. Natasha menelan ludah. Tidak menyangka, CEO PT Adi Jaya SOES ternyata kamu. Adi menatapnya tenang. Hidup memang sering memberi kejutan. Natasha terdiam. Ia ingin meminta maaf saat itu juga, tetapi kata-katanya terasa tertahan di tenggorokan. Terlalu banyak yang ingin ia katakan. Terlalu banyak kesalahan yang ingin ia akui. Namun sebelum Natasha sempat melanjutkan, seorang panitia datang mendekati Adi. Maaf, Pak Adi. Beberapa tamu dari mitra luar kota ingin bertemu Bapak sebentar. Adi menoleh, lalu mengangguk. Baik, saya ke sana. Lalu Adi kembali menatap Natasha. Nikmati acaranya. Semoga malam ini bermanfaat untukmu. Natasha hanya bisa mengangguk. Adi pergi meninggalkannya, kembali ke tengah orang-orang yang menghormatinya. Natasha menatap punggung Adi dengan hati yang terasa berat. Dulu, punggung itulah yang ia tinggalkan tanpa belas kasihan. Kini, punggung itu berjalan menjauh dengan penuh kehormatan. Malam semakin larut. Acara berlangsung sukses. Banyak tamu memberikan pujian. Produk baru PT Adi Jaya SOES mendapat sambutan besar. Namun bagi Natasha, malam itu bukan sekadar acara peluncuran sepatu. Malam itu adalah tamparan dari masa lalu. Ia datang dengan niat mencari koneksi dengan pengusaha sukses. Namun ia justru bertemu dengan pria yang dulu ia hina. Ia datang dengan rasa percaya diri.
Namun ia pulang dengan rasa penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dari kejauhan, Natasha melihat Adi berdiri di depan banner besar perusahaannya. Beberapa kamera menyorotnya. Para tamu menyalaminya. Semua orang memandangnya dengan kagum. Natasha menunduk. Air matanya akhirnya jatuh perlahan. Adi, bisiknya dalam hati. Ternyata aku yang dulu tidak bisa melihat nilaimu. Di luar gedung, Fortuner hitam milik Adi masih terparkir rapi di bawah cahaya lampu. Mobil itu bukan sekadar simbol kesuksesan. Bagi Natasha, mobil itu seperti bukti nyata bahwa pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan, ternyata telah berjalan jauh meninggalkannya. Sementara Adi, ia tidak tahu bahwa di sudut ruangan, Natasha sedang menangis dalam diam. Atau mungkin, Adi tahu. Namun ia memilih diam. Karena bagi Adi, pembuktian terbaik bukanlah membalas hinaan dengan hinaan. Pembuktian terbaik adalah berdiri tegak, berhasil dengan cara yang baik, dan membiarkan waktu menunjukkan siapa yang benar-benar bernilai. Malam itu, acara peluncuran produk PT Adi Jaya Soes akhirnya selesai dengan sangat sukses. Para tamu mulai meninggalkan gedung satu persatu. Beberapa masih berbincang di halaman, beberapa lainnya sibuk berfoto di dekat banner besar perusahaan, sementara para panitia mulai merapikan meja, kursi, dan rak pajangan sepatu. Adi berdiri di dekat pintu utama gedung. Jas hitam yang ia kenakan masih tampak rapi, meski wajahnya mulai menunjukkan rasa lelah. Namun, di balik rasa lelah itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, ia berhasil melewati salah satu momen penting dalam hidupnya. Bukan hanya karena produknya diterima banyak orang. Bukan hanya karena para mitra memuji kualitas sepatu buatannya. Tetapi juga karena malam itu, masa lalunya hadir kembali di depan mata, dalam sosok Natasha. Wanita muda itu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia pernah menjadi alasan Adi tersenyum setelah lelah bekerja seharian. Namun, ia juga pernah menjadi alasan Adi hampir kehilangan kepercayaan diri. Adi menatap halaman gedung yang mulai lengang. Di sana, Fortuner hitam miliknya masih terparkir rapi. Sopir pribadinya berdiri tidak jauh dari mobil, menunggu dengan sabar. "Pak Adi, mobil sudah siap," ucap sopir itu. Adi mengangguk pelan. "Sebentar lagi, Pak. Saya ingin melihat ruangan dulu. Pastikan tidak ada yang tertinggal." "Baik, Pak." Adi berbalik, lalu masuk kembali ke dalam gedung. Langkahnya pelan, menyusuri ruangan yang beberapa jam sebelumnya penuh dengan tepuk tangan, kamera, dan suara kekaguman. Di sudut ruangan, beberapa sepatu koleksi terbaru masih tersusun di dalam rak kaca. Adi berhenti sebentar di depan salah satunya. Ia menatap sepasang sepatu kulit hitam yang menjadi produk utama malam itu. Sepatu itu dibuat dengan desain elegan, jahitan kuat, dan bahan terbaik. Namun, bagi Adi, sepatu itu lebih dari sekadar produk mahal. Sepatu itu adalah simbol perjalanan panjangnya. Dulu, tangannya memperbaiki sepatu orang lain di pinggir jalan. Sekarang, tangan yang sama mampu menciptakan sepatu yang dihargai banyak orang. Adi tersenyum kecil. "Terima kasih, ya Allah," ucapnya lirih. Saat Adi hendak melangkah pergi, ia melihat seseorang berdiri tidak jauh dari panggung. Orang itu menunduk, seolah ragu untuk mendekat. Dari cara berdirinya, Adi langsung tahu siapa dia. Natasha. Wanita muda itu masih berada di sana. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti saat pertama datang. Matanya terlihat sembab, seolah ia baru saja menahan tangis terlalu lama. Adi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menunggu. Beberapa detik kemudian, Natasha akhirnya memberanikan diri berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Tangannya menggenggam tas kecil dengan erat. Ketika ia sudah berada di hadapan Adi, ia menunduk, tidak sanggup menatap mata pria itu terlalu lama. "Adi," ucap Natasha lirih. "Iya, Natasha," jawab Adi tenang. Suara Adi tidak dingin, tetapi juga tidak hangat seperti dulu. Ada jarak yang terasa jelas di antara mereka. Jarak yang dibentuk oleh waktu, luka, dan pilihan yang pernah diambil. Natasha menarik napas panjang. "Aku ingin bicara." "Sebentar saja." Adi menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk. "Silakan." Mereka berjalan ke sisi ruangan yang lebih sepi. Di sana, tidak banyak orang berlalu lalang.
Hanya ada beberapa panitia yang sibuk merapikan perlengkapan acara dari kejauhan. Natasha berdiri di depan Adi. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Banyak kalimat berdesakan di kepalanya, tetapi tidak satu pun mudah diucapkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Natasha akhirnya. Adi tetap tenang. Mulailah dari yang paling ingin kamu katakan. Natasha mengangkat wajahnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Aku minta maaf, Di. Adi diam. Natasha melanjutkan dengan suara bergetar. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku katakan kepadamu. Aku minta maaf karena dulu aku merendahkan pekerjaanmu. Aku minta maaf karena aku malu mengakui kamu. Aku minta maaf karena aku meninggalkanmu dengan cara yang sangat menyakitkan. Ruangan itu terasa hening. Adi menatap Natasha tanpa menyela. Ia membiarkan wanita itu menyelesaikan semua kata-kata yang mungkin sudah lama tertahan. Aku dulu terlalu sombong, lanjut Natasha. Aku menilai masa depan seseorang hanya dari apa yang terlihat saat itu. Aku pikir, pria sukses adalah pria yang sudah punya mobil, jabatan, dan uang banyak. Aku tidak melihat kerja kerasmu. Aku tidak melihat ketulusanmu. Aku tidak melihat bahwa kamu sedang berjuang. Air mata Natasha akhirnya jatuh. Aku bodoh, Di. Sangat bodoh. Adi menarik napas pelan. Ada bagian kecil dalam hatinya yang masih mengingat rasa sakit itu. Rasa sakit ketika dihina di depan banyak orang. Rasa sakit ketika orang yang paling ia sayangi justru menjadi orang yang paling merendahkannya. Namun, waktu sudah mengajarkan Adi banyak hal. Luka memang bisa meninggalkan bekas, tetapi tidak semua bekas harus menjadi dendam. Natasha, ucap Adi pelan, aku sudah memaafkanmu. Natasha terdiam. Ia menatap Adi dengan mata penuh harap. Benarkah? Adi mengangguk. Iya. Sudah lama aku memaafkanmu. Kalau aku terus menyimpan amarah, mungkin aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Dulu, ucapanmu memang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Tapi pada akhirnya, luka itu membuatku bergerak. Natasha menghapus air matanya. Aku tidak pernah tahu kamu sesakit itu. Adi tersenyum tipis. Orang yang dihina biasanya tidak selalu menunjukkan lukanya. Kadang, ia hanya diam, lalu membawa luka itu pulang sendirian. Ucapan itu membuat Natasha semakin menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia bisa membayangkan Adi pada malam itu, duduk di bawah tenda kecilnya, menahan malu dan sakit hati setelah ia pergi begitu saja. Maafkan aku, ucap Natasha lagi. Aku sudah memaafkan, jawab Adi. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Natasha perlahan mengangkat wajahnya. Kalimat itu terasa seperti pintu yang tertutup pelan di hadapannya. Adi, ucapnya dengan suara ragu, apakah kamu masih membenciku? Adi menggeleng. Tidak. Lalu, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Adi diam beberapa saat. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi lebih berat. Dari kejauhan, suara kursi yang digeser terdengar pelan. Lampu ruangan mulai dimatikan sebagian oleh panitia, membuat suasana semakin sunyi. Adi menatap Natasha dengan tenang. Natasha, ada hal-hal yang bisa diperbaiki, seperti sepatu rusak. Tapi ada juga hal-hal yang jika sudah terlalu lama ditinggalkan, tidak bisa dipakai lagi dengan cara yang sama. Natasha menelan ludah. Air matanya kembali mengalir. Jadi, tidak ada kesempatan? Adi tidak langsung menjawab. Ia menatap sejenak ke arah panggung, tempat ia berdiri beberapa jam lalu sebagai CEO PT Adi Jaya SOS. Lalu, pikirannya kembali ke masa-masa sulit. Ke tenda kecil. Ke kontrakan sempit. Ke sepatu pertama yang gagal. Ke malam-malam saat ia belajar sendirian. Saat itu, Natasha tidak ada. Saat ia jatuh, Natasha tidak ada. Saat ia dihina, Natasha justru menjadi orang yang melukai. Saat ia membangun semuanya dari nol, Natasha tidak pernah ikut menanggung lelahnya. Adi kembali menatap wanita muda di hadapannya. Aku menghargai permintaan maafmu, ucap Adi. Aku juga tidak ingin menghakimi masa lalumu terus-menerus. Semua orang bisa salah. Aku pun bukan manusia sempurna. Tapi aku sudah berjalan sangat jauh dari tempat kita dulu berpisah.
Natasha menggenggam tasnya semakin erat. Aku menyesal, Di. Aku tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku juga tahu. Suara Adi tetap lembut, tetapi tegas. Namun penyesalan tidak selalu bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Dulu, aku mencintaimu dengan sederhana. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya kesetiaan. Aku tidak punya mobil, tapi aku punya niat untuk membangun masa depan. Sayangnya, semua itu tidak cukup bagimu waktu itu. Natasha terisak pelan. Aku salah menilaimu. Iya, jawab Adi pelan. Dan dari kesalahan itu, kita sama-sama belajar. Natasha menatap Adi dengan mata penuh luka. Aku kehilangan kamu. Adi terdiam sebentar, lalu berkata dengan suara rendah. Kamu kehilangan aku pada hari ketika kamu lebih malu melihat pekerjaanku, daripada bangga melihat perjuanganku. Kalimat itu membuat Natasha tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia merasa seperti seluruh kesombongannya dulu runtuh malam itu. Dulu, ia berpikir meninggalkan Adi adalah keputusan terbaik. Ia merasa pantas mendapatkan pria yang lebih mapan. Ia ingin hidup yang lebih mudah, lebih indah, dan lebih membanggakan di mata orang lain. Namun sekarang, ia sadar. Ia dulu bukan sedang meninggalkan pria miskin. Ia sedang meninggalkan pria yang sedang berjuang menjadi besar. Dan lebih menyakitkan lagi, pria itu ternyata berhasil. Bukan dengan cara kotor. Bukan dengan menipu. Bukan dengan menginjak orang lain. Adi berhasil dengan kerja keras, kesabaran, dan doa kepada Allah. Natasha mengusap air matanya, lalu mencoba tersenyum, meski senyum itu terlihat hancur. Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakanmu, ucapnya. Semoga kamu selalu sukses, Di. Semoga perusahaanmu semakin besar. Semoga Allah membalas semua kesabaranmu. Adi mengangguk pelan. Amin. Terima kasih, Natasha. Hening kembali hadir di antara mereka. Natasha ingin memeluk Adi, tetapi ia sadar, ia sudah tidak punya hak untuk melakukan itu. Ia ingin meminta Adi tetap tinggal lebih lama, tetapi ia tahu, waktunya sudah lewat. Dari arah pintu, sopir Adi masuk perlahan. Maaf, Pak. Sudah malam. Mobil sudah siap, ucapnya sopan. Adi menoleh. Iya, saya segera keluar. Sopir itu mengangguk, lalu kembali keluar gedung. Adi kemudian menatap Natasha untuk terakhir kali. Jaga dirimu baik-baik, Natasha. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Natasha terasa seperti perpisahan yang sesungguhnya. Adi, panggil Natasha cepat, sebelum pria itu pergi. Adi berhenti. Terima kasih, ucap Natasha dengan suara bergetar. Untuk apa? Karena kamu tidak membalasku dengan hinaan. Karena kamu tetap baik, padahal dulu aku sangat jahat kepadamu. Adi tersenyum tipis. Aku tidak ingin menjadi seperti orang yang pernah melukaiku. Kalau aku membalas hinaan dengan hinaan, apa bedanya aku dengan masa lalu yang ingin aku tinggalkan? Natasha terdiam. Jawaban itu membuatnya semakin sadar, bahwa Adi bukan hanya sukses secara harta. Ia juga telah tumbuh menjadi pria yang matang, kuat, dan berhati luas. Adi lalu berjalan meninggalkan ruangan. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tetapi pasti. Natasha menatap punggungnya dengan dada yang terasa kosong. Dulu, ia pernah meninggalkan punggung itu tanpa menoleh. Kini, punggung itu meninggalkannya dengan kehormatan. Natasha mengikuti dari kejauhan sampai Adi keluar dari gedung. Di halaman, Fortuner hitam itu sudah menunggu. Lampu mobil menyala lembut. Seorang petugas membukakan pintu untuk Adi. Sebelum masuk ke mobil, Adi sempat berhenti sebentar. Ia menatap langit malam. Angin berembus pelan, menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia mengingat semuanya. Tenda kecil. Sepatu rusak. Hinaan Natasha. Air mata yang ia tahan. Malam-malam panjang di kontrakan. Pesanan pertama dari Pak Rahman. Mesin jahit tua. Karyawan pertama. Toko kecil. Hingga akhirnya, PT Adi Jaya Soes berdiri sebagai perusahaan yang dikenal banyak orang. Adi tersenyum pelan. Semua yang dulu terasa seperti kehancuran, ternyata adalah awal dari perjalanan besar. Ya Allah, bisik Adi dalam hati,
Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat manusia meremehkanku. Adi kemudian masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup perlahan. Beberapa saat kemudian, Fortuner hitam itu melaju meninggalkan halaman gedung. Natasha masih berdiri di depan pintu, melihat mobil itu menjauh. Matanya mengikuti sampai lampu belakang mobil menghilang di tikungan jalan. Saat mobil itu tidak terlihat lagi, Natasha menunduk. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena terkejut. Air mata itu jatuh karena ia sadar, penyesalan yang ia rasakan tidak akan bisa mengubah apapun. Malam itu, Natasha pulang dengan hati yang hancur. Di dalam perjalanan, ia duduk di kursi belakang mobil temannya, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu kota terlihat berlari di kaca mobil, tetapi pikirannya tetap tertinggal di gedung itu. Ia terus mengingat wajah Adi, suaranya, dan kalimat yang paling menusuk hatinya. Kamu kehilangan aku pada hari ketika kamu lebih malu melihat pekerjaanku, daripada bangga melihat perjuanganku. Kalimat itu akan terus tinggal di hati Natasha. Beberapa hari setelah acara itu, berita tentang kesuksesan peluncuran produk PT Adi Jaya SOES tersebar di banyak media. Foto Adi muncul di beberapa artikel bisnis. Banyak orang memuji kisahnya sebagai contoh pengusaha yang bangkit dari nol. Natasha membaca semua berita itu dalam diam. Setiap kali melihat foto Adi, hatinya terasa perih. Bukan karena ia iri, tetapi karena ia tahu, ia pernah memiliki tempat dalam hidup pria itu. Namun tempat itu hilang karena kesombongannya sendiri. Sementara itu, Adi terus melanjutkan hidupnya. Ia tidak menjadikan pertemuan dengan Natasha sebagai alasan untuk berhenti. Justru setelah malam itu, ia semakin yakin bahwa keberhasilan yang ia capai bukan untuk membuktikan diri kepada masa lalu, tetapi untuk membuka jalan bagi masa depan. PT Adi Jaya SOES semakin berkembang. Adi membuka program pelatihan untuk anak-anak muda dari keluarga sederhana. Ia ingin mereka belajar membuat sepatu, belajar bekerja dengan terampil, dan percaya bahwa pekerjaan tangan bukan pekerjaan rendah. Di hari pembukaan program itu, Adi berdiri di hadapan puluhan peserta muda. Sebagian dari mereka terlihat gugup. Sebagian lagi datang dengan pakaian sederhana, sama seperti Adi dulu. Adi tersenyum kepada mereka. Saya dulu pernah duduk di pinggir jalan sebagai tukang sol sepatu, ucap Adi. Banyak orang meremehkan saya. Tapi saya ingin kalian ingat, selama pekerjaan kalian halal, jangan pernah malu. Yang harus kalian malu adalah ketika kalian menyerah sebelum berjuang. Para peserta mendengarkan dengan penuh perhatian. Adi melanjutkan. Sepatu yang kuat dibuat dari proses yang tidak sebentar. Ada yang dipotong, dijahit, ditekan, dilem, dipukul, dan dirapikan berkali-kali. Hidup juga begitu. Kadang kita harus melewati tekanan dulu, sebelum menjadi lebih kuat. Ucapan Adi membuat beberapa peserta menunduk. Mereka seperti menemukan harapan baru dari cerita hidupnya. Di antara mereka, Adi melihat dirinya yang dulu. Pria sederhana dengan mimpi besar. Pria yang pernah dihina, tetapi tidak hancur. Pria yang memilih bangkit, meski hatinya pernah patah. Sejak hari itu, Adi semakin dikenal bukan hanya sebagai CEO sukses, tetapi juga sebagai pengusaha yang peduli kepada orang kecil. Banyak orang menghormatinya, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena perjalanan dan sikap rendah hatinya. Natasha pun mendengar kabar itu. Setiap kabar tentang kebaikan Adi membuat penyesalannya semakin dalam. Ia sadar, Adi bukan hanya pria yang sukses. Adi adalah pria baik yang dulu ia lepaskan karena matanya terlalu silau oleh ukuran dunia. Namun hidup tidak bisa diputar ulang. Natasha harus hidup dengan penyesalan itu. Suatu sore, beberapa bulan setelah pertemuan mereka, Natasha berjalan melewati sebuah toko sepatu di pusat perbelanjaan. Ia berhenti ketika melihat logo yang sangat ia kenal. Adi Jaya SOES. Di balik kaca toko, sepatu-sepatu tertata rapi. Banyak pelanggan masuk dan keluar. Seorang anak kecil tampak tersenyum bahagia setelah dibelikan sepatu baru oleh ayahnya. Natasha berdiri lama di depan toko itu. Ia teringat Adi yang dulu duduk di bawah tenda kecil. Ia teringat tangannya yang penuh bekas lem. Ia teringat dirinya sendiri yang berdiri dengan sombong, lalu mengatakan bahwa ia malu memiliki kekasih seperti Adi. Kini, nama Adi terpampang besar di toko yang ramai dikunjungi orang. Natasha menunduk, lalu tersenyum pahit. Maafkan aku, Di, bisiknya pelan. Ia tahu, Adi sudah memaafkannya. Namun terkadang,
Yang paling sulit bukan mendapatkan maaf dari orang lain. Yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Natasha kemudian melangkah pergi. Sementara di tempat lain, Adi berdiri di ruang produksi pabriknya. Ia melihat para karyawan bekerja dengan tekun. Suara mesin jahit terdengar teratur. Aroma kulit dan lem memenuhi udara. Bagi orang lain, itu mungkin hanya suasana pabrik biasa. Namun bagi Adi, itu adalah musik perjuangan. Ia berjalan ke ruang kerjanya, lalu membuka kotak kaca yang menyimpan sepatu pertamanya. Sepatu sederhana itu masih ada di sana, menjadi saksi awal perjalanan hidupnya. Adi menyentuh kotak kaca itu dengan lembut. Dulu kita diremehkan, gumamnya pelan. Tapi sekarang, kita sudah sampai sejauh ini. Ia tersenyum. Tidak ada dendam di hatinya. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan kesombongan kepada siapapun. Yang ada hanya rasa syukur, karena Allah telah mengganti luka dengan jalan yang lebih baik. Adi tahu, hidupnya belum sempurna. Masih banyak tantangan menunggu. Masih banyak mimpi yang ingin ia capai. Namun satu hal yang ia pahami dengan sangat jelas, manusia boleh dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Tetapi selama ia tidak menyerah, selama ia tetap bekerja dengan jujur, dan selama ia percaya pada pertolongan Allah, masa depan masih bisa berubah. Dulu, Natasha meninggalkannya karena ia hanya seorang tukang sol sepatu. Kini, Adi berdiri sebagai CEO dan pemilik PT sepatu terkenal. Namun kemenangan terbesar Adi bukanlah Fortuner, perusahaan besar, atau nama yang dikenal banyak orang. Kemenangan terbesar Adi adalah ketika ia mampu bangkit tanpa kehilangan kebaikan hatinya. Dan sejak saat itu, kisah Adi menjadi pelajaran bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana hari ini. Jangan pernah menghina tangan yang bekerja keras mencari rezeki halal. Karena bisa jadi, tangan yang hari ini memperbaiki sepatu rusak di pinggir jalan, adalah tangan yang kelak membangun perusahaan besar dan mengangkat hidup banyak orang. Sementara bagi Natasha, penyesalan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Bukan karena Adi membencinya. Bukan karena Adi menghukumnya. Tetapi karena ia sendiri yang pernah melepaskan pria tulus, hanya karena gagal melihat nilai besar di balik kesederhanaan. Demikianlah kisah Adi dan Natasha, sebuah cerita tentang luka, perjuangan, kesabaran, dan pembuktian diri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pekerjaan yang sederhana bukanlah alasan untuk merasa rendah diri. Selama pekerjaan itu halal, dilakukan dengan jujur, dan dijalani dengan sungguh-sungguh, maka selalu ada jalan bagi seseorang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Kita juga belajar, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena keadaan mereka hari ini. Sebab, tidak ada yang tahu bagaimana Allah membalikkan nasib seseorang di masa depan. Orang yang hari ini terlihat biasa saja, bisa jadi sedang menyiapkan langkah besar yang kelak membuat banyak orang terkejut. Dan bagi siapapun yang sedang berjuang, jangan berhenti hanya karena pernah dihina. Jadikan hinaan sebagai dorongan, jadikan luka sebagai pelajaran, dan jadikan kesabaran sebagai kekuatan untuk terus melangkah. Kisah ini hanyalah cerita fiktif. Nama tokoh, tempat, peristiwa, dan alur cerita dibuat untuk tujuan hiburan, inspirasi, serta memberikan hikmah kehidupan. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran agar kita selalu menghargai perjuangan orang lain, tidak mudah merendahkan siapapun, dan tetap percaya bahwa setiap usaha yang baik akan menemukan jalannya. Dukung terus channel Mutiara Kisah dengan cara klik subscribe sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup, yang semoga bisa membuka mata, menyentuh hati, dan menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa jangan pernah meremehkan siapapun hanya karena keadaannya hari ini, karena Allah mampu mengangkat derajat seseorang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.